Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang diberkati Allah, marilah kita gunakan sedikit waktu untuk kita mendengarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal hidup mati kita. Jamaah yang diberkati Allah, hidup ini susah. Tidak ada mungkin orang dalam hidup ini dia lempang saja, lurus saja, tidak ada goncangan apapun. Mungkin hampir tidak ada. Kalaupun ada, itu orang yang mampu menggunakan peralatan mekanisme hidup itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau pembagian waktu kita itu ada masa lalu, saat sekarang, hari ini, kemudian ada masa akan datang. Masa lalu itu selalu terbawa kesedihan. Masa yang akan datang cemas. Masa saat ini tekanan, kesedihan, kecemasan. Nah, yang kita pikirkan yang efeknya kepada hari ini cemas. Ini semua jadi beban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya. Ini doa maksurat, ya. Panjang doa itu dan luar biasa. Jadi ya Allah, aku berlindung daripada kecemasan, ya. Kemudian kesedihan. Nah, ini doa, ya. Kemudian jamaah yang diberkati Allah, di akhir dalam surat ayat 190 surat Ali Imran, ya, Allah menjelaskan tentang orang yang hebat. Ya, orang yang hebat disebutkan dengan ulil albab. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Siapa ulil albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkarun. Ulul albab itu orang yang zikir. Ya. Ini nanti pengertian zikir seperti apa. Yang zikir dalam keadaan berdiri, duduk, dan berfikir ketika berbaring. Ya. Ada dua hal di sini menjadi seorang ulul albab. Jadi sering kali ulul albab ini dikaitkan dengan intelektual. Profesor dulu, doktor dulu menjadi ulul albab. Tidak, semua kita itu bisa menjadi ulul albab. Ya, tidak ada satu ayat satupun itu yang khusus untuk orang tertentu. Tidak. Semua kita bisa mempraktekkan dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkarun. Ini ada dua hal kalau kita memiliki yang mengikat diri dengan Allah Subhanahu wa taala, dua mekanisme. Pertama zikir. Zikir itu bisa bermakna apa? Zikir ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ya, doa, salat, salat wajib, salat sunnah itu semuanya zikir. Baca Al-Qur'an itu semuanya zikir, ya. Zikir yang bentuk lafdian, lafaz. Tapi ada zikir yang lebih kuat dari itu, adalah zikir yang maknanya memang zakara yazkuru, itu dalam bahasa Arab ingat. Artinya mengikat diri dengan Allah Subhanahu wa taala 24 jam, ya. Kalau apa saja yang kita hadapi dalam hidup ini, baik dari hammi wal hazan, kecemasan dan kesedihan dan sebagainya, kita ikatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Selesai masalah. Tidak ada yang tidak selesai dengan zikir itu. Kemudian yatafakkarun, berfikir. Jamaah yang diberkati Allah, Islam ini tidak mengajarkan orang itu menjadi statis. Hana pakau apa, hana usah apa, dua mentang itu Allah tidak mengajarkan. Atau sebagian orang memahami ayat ini dengan apa? Duduk di masjid 24 jam berzikir. Tidak mengajarkan begitu. Jadi Abu Umamah itu diusir oleh Nabi, ditanya oleh Nabi, ngapain kamu di sini? Tidak keluar, ya, tidak. Kita disuruh keluar, menggunakan, ya, zikir, meningkatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala yang kuat. Kemudian kita menggunakan daya fikir ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Ya.
Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu selalu zikir, ya, walau kena fil khala, karena walaupun di dalam khala, khala itu kamar mandi, tapi bukan makna ya, zikir dengan lafzian, lafaz, tapi dalam keadaan apapun tetap mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia ketika mengikatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, daya fikirnya hidup. Ketika bahkan secara manusiawi, ya, ketika orang itu berada di kamar mandi, ya, di tempat khala itu, malah kunci yang hilang ingat pada saat itu. Ya. Banyak persoalan tidak selesai ketika duduk begitu tenang, ya, berfikir di situ selesai masalahnya. Ya. Ini luar biasa ayat Al-Quran. Kemudian jemaah yang berkata Allah, juga mekanisme menyelesaikan masalah hidup ini Allah mengajarkan kepada kita melalui Rasulnya. Ada namanya raja, ada namanya khauf, ada namanya hub, ya, cinta. Ya. Raja ini berharap, khauf ini takut, kemudian hub itu cinta. Ini 3 mekanisme ini dipakai semuanya. Tidak boleh satu-satu. Seperti orang pakai sandal. Dua-duanya itu harus dipakai. Ya. Ya, seperti orang punya sepeda motor manual atau itu giginya jangan satu aja dipakai. Hemat di 2 dan 3. Tidak, semuanya dipakai. Raja, harap, berharap, kemudian khauf, takut, dan cinta. Yang hope itu. Apa raja? Berharap itu, jamaah yang diberkati Allah, dalam keadaan kita putus asa, dalam keadaan sulit, dalam keadaan banyak masalah, dalam keadaan banyak dosa, maka kita utamakan di situ harap. Ya. Karena orang yang misalnya hanya menggunakan salah satu mekanisme ini saja, disebutkan kalau orang hanya menggunakan rajanya saja, berharapnya saja, disebut dengan orang murji. Ya, berharap Allah ini maha pengampun, maha penyayang dan sebagainya. Ya. Dia nggak peduli dengan ibadahnya, nggak peduli dengan perintah-perintah Allah. Pasti Allah akan mengampuni saya, memasukkan saya dalam surga. Ini orang yang murji namanya. Orang dia mengkedepankan harap, melupakan 2 faktor lain. Ya, khauf dan hub tadi. Orang yang dia mengutamakan dalam hidup ini berkaitan dengan ibadah, dengan cinta. Ya, dengan cinta itu disebutkan oleh para salaf itu orang zindik, orang yang menghancurkan agama dari dalam. Ya. Dengan cinta ini ya kita beribadah sesukanya, nggak mengikuti peraturan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini merusak. Ya. Kemudian begitu juga ya, dengan khauf. Khauf ini orang yang terlalu mengkedepankan khauf, rasa takut dalam beribadah ini, berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, disebut dengan orang haruri. Haruri ini orang yang terlalu takut, ya, sehingga dia menjadi orang yang berlebih-lebihan takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai-sampai dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Ya. Apa saja yang dilihat itu haram, ya, membicarakan selalu neraka. Padahal dalam Al-Quran Allah kalau sudah bicara neraka, bicara surga. Habis bicara surga, bicara neraka. Jadi seimbang. Jemaah yang diberkati Allah. Inilah dalam kita berhadapan dengan dalam hidup ini ada raja. Pas ada masalah apapun yang terjadi pada kita ini, ada harapan Allah akan memberi solusi. Ada hub, ada cinta. Itu ada rasa kasih sayang Allah pada kita dan sebagainya. Kemudian juga ada khauf, takut. Itu menyeimbangkan perjalanan hidup. Jemaah yang diberkati Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, itu menjalankan semuanya dalam hidupnya. Makanya ketika persiapan perang tidak hanya mengandalkan ini Allah akan menyelesaikan masalah. Ada usaha-usaha yang Rasulullah lakukan, mempersiapkan tentara, menyiapkan senjata dan sebagainya, baru diperintahkan umatnya untuk maju perang. Itu dijaga semua sisi. Jemaah yang diberkati Allah. Ada satu hal yang sebagaimana kita sampaikan tadi. Orang kalau sudah sampai pada tingkat ulul albab ini, tidak mesti profesor, tidak mesti doktornya. Orang Arabi, ya, orang Arabi ini orang Arab,
Kalau sudah disebut Arabi itu konotasinya dengan orang-orang bodoh. Ya, konotasinya. Tidak selamanya seperti itu. Jadi ada satu kisah ya, disampaikan oleh dalam Ibnu Hanbal, dikatakan ada orang Arab itu dia sedang diceritakan tentang surga dan neraka. Didengar baik-baik. Ya, didengar baik-baik. Nah, pada satu saat dia sakit. Ketika sakit ditanya, ya, ini saya akan sembuh enggak? Dilihat orang enggak, harapannya enggak ada ini. Jadi kalau saya enggak sembuh bagaimana? Kalau kamu tidak sembuh maka kamu akan berjumpa dengan Allah. Oh, kalau begitu saya mati. Ya. Apa kamu enggak takut mati? Untuk apa saya takut mati? Sementara saya akan berjumpa dengan Zat yang maha pengasih, maha penyayang. Ini kan dia gunakan Arabi ini, digunakan segala ini hope, raja itu dalam hidupnya. Walaupun konotasinya adalah konotasi sebagai orang yang bodoh. Jamaah yang diberkati Allah. Kemudian banyak sekali hadis-hadis yang Rasulullah sampaikan dalam Al-Quran. Ya. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Bagaimana Rahman Rahim Allah. Ketika kita dalam keadaan sangat terjepit. Misalnya seperti kita bicarakan barangkali ada di antara kita ini yang korban banjir dan longsor, ya. Hilang segalanya gitu. Ya, kalau tidak siap mental itu bisa gila itu. Tapi kalau orang dia menghubungkan diri dengan Allah SWT, dengan zikir tadi, dengan fikir itu, tidak putus asa. Allah Rahman, Allah Rahim. Allah memiliki 100 Rahman Rahimnya itu hanya satu kata Rasulullah SAW diberikan kita di dunia ini. Dengan satu Rahman Rahimnya kita saling berkasih sayang sama manusia, bahkan sampai binatang buas saja ya yang menjaga anaknya dengan satu Rahman Rahimnya. Kemudian dalam satu peperangan Rasulullah menunjukkan kepada sahabatnya ada tawanan ya yang di situ ada seorang perempuan dia berlarian. Kemudian dia mendapatkan anaknya. Begitu dapat anaknya, langsung dia peluk, kemudian langsung disusui. Kata Rasulullah SAW, kamu lihat, kata kepada sahabatnya, mungkinkah perempuan itu melempar anaknya ke dalam api? Maka sahabat mengatakan tidak mungkin. Ya. Begitu juga Allah tidak akan melemparkan umatnya atau hambanya ke dalam api. Penuh kasih sayang. Namun dengan catatan kita taat kepada Allah SWT, menggunakan fikir, zikir, menggunakan semua, melaksanakan semua perintah. Maka bohong kalau ada orang mengatakan saya sangat cinta kepada Allah SWT. Saya penuh harapan kepada Allah SWT. Saya takut sama Allah SWT. Tapi salat pun tidak pernah. Ya, ibadah-ibadah lain tidak pernah. Salat itu tiang agama. Jamaah yang diberkati Allah. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang yang mampu menggunakan mekanisme itu semua untuk hidup di dunia bekal akhirat. Maka sebagai penutup ada kalimat sangat menarik dikatakan oleh Mike Tyson yang suka berkelahi masa muda, katanya Allah do not need me. Jadi Allah itu enggak butuh saya. Yang saya yang butuh Allah. Ini keluar bukan serta-merta, melewati sebuah proses hidup, melewati sebuah pemikiran yang panjang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.